Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Devi Melani, NIM 152, kelas 2C, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Contohnya terdapat pada PPT saya. Dilansir dari situs PUBBI Daring, penggunaan kata bentuk terikat haruslah memperhatikan beberapa hal, yakni 1. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berhuruf kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung. 2. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dan menggunakan huruf kapital. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Beberapa contohnya sebagai berikut. Contoh 1. Premis 1. Embun suka mengonsumsi makanan bergizi. Premis 2. Orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulan, embun mempunyai tubuh yang sehat. Contoh yang kedua, premis 1. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2. Kelinci adalah hewan. Kesimpulan, kelinci adalah makhluk hidup. Penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran bersifat induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh dari penalaran induktif. Contoh 1, premis 1, hewan membutuhkan makanan. Premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Contoh 2, premis 1, sapi mempunyai mata. Premis 2, perkutut mempunyai mata. Premis 3, kuda mempunyai mata. Kesimpulan, setiap hewan mempunyai mata. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Transkripsi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Berikut ini adalah contohnya. 1. Cengcawepat hasil penelitian di Departemen. 2. Deuteleu siwa teuleu. 3. Deuteleu malikatineu. Yang keempat, Menju aing sia ceuri. Yang kelima, ceuri sia ingat ka aing. Yang keenam, nya aing nu buka asia neuleu. Transliterasi. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya sebagai berikut. Bahwa khair arokin, ya terus yang kedua, yakat amal. Contoh yang ketiga, surat An-Nisa. Soal nomor 4, jelaskan penamuran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah menggunakan metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Penamuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara,
perbuatan memberi nomor atau angka. Perbaikan penulisan. Yang bagian atas itu penulisannya salah, yang bagian bawah penulisannya benar. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisannya segera diperbaiki. Pemberian dan cara penulisan gelar ini mengikuti ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) mulai dari aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda koma, atau pemakaian tanda titik. Penulisan gelar yang benar. 1. Setiap gelar ditulis dengan titik di antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Yang kedua, gelar ditulis di belakang nama. Yang ketiga, antara nama dan gelar yang akan disandangkan. Gunakan tanda koma. Yang keempat, apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Contoh, Sinar Mega S titik akhir, koma SE. Yang sebelah kiri kalimat yang salah, untuk yang sebelah kanan kalimat yang benar. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ada yang ditulis dengan cara titik, spasi, titik, spasi, titik. Tanda tersebut digunakan dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu tanda elipsis kita lebih baik kita cari tempat makan lain. Aku juga bingung dengan tingkahnya pada akhir-akhir ini. 2. Menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, makanan yang mengandung formalin, tanda elipsis supaya tidak beredar lagi di pasaran. Yang kedua, hal yang patut dihindari tanda elipsis serta menjadi sumber masalah dalam melakukan teknik menulis buku. Tanda siku. 1. Mengapit huruf kata atau kelompok. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok. Kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, 1. Mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas. 2. Dalam jurnal yang ditulis oleh tim Kuschek terdapat kesalahan dalam penulisan makna bahasa. 2. Mengapit keterangan. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, 1. Persamaan dari metode pembelajaran dari pemberdayaan, lihat halaman 20-23, begitu signifikan, memberikan output yang kurang lebih tetap sama dengan tujuan awal. Tanda kurung. 1. Tambahan keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, 1. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti telah menyelenggarakan program Hibah Bina Kisah atau PHBN semenjak bulan lalu. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Yang kedua, mengapit keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, novel The Great Gatsby, salah satu novel terkenal era revolusi industri, terbit dan dicetak dalam berbagai versi, dan seterusnya. Mengapit huruf. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata agresion diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi agresi. Dalam kurung, aan. 2. Pendaki amatiran tidak diperkenakan untuk mendaki sampai puncak Maheru. 4. Mengapit angka. Tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contohnya, kecerdasan sejati ditentukan oleh penguasaan.
Tanda nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generasi, proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dan sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid laki itu pergi ke sekolah, tidak memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Analogi. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulannya. Memilih universitas terbaik sangat sulit dan sulitnya dengan memilih pasangan hidup. Dibutuhkan perhitungan cermat dan kesadaran akan minat dan keterampilan pribadi yang penting dalam memilih yang penting. Kedua hal ini harus diterapkan oleh para calon siswa sedemikian rupa sehingga terlepas dari kerumitan memilih perguruan tinggi, sama rumitnya dengan menemukan pasangan hidup. Hubungan sebab akibat atau kausal, proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut: sebab akibat. Ini berpola A menyebabkan B, akibat sebab. Ini berpola akibat dari B, sebab akibat 1 akibat 2, suatu penyebabnya dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga timbul beberapa akibat. Contoh paragraf sebab akibat. Sofyan suka membantu orang lain tanpa syarat, ia juga selalu baik pada semua orang. Sikapnya yang sopan membuatnya mudah diterima di lingkungan apapun. Tidak hanya karena ia juga memiliki bahasa yang manis. Dia tidak pernah berbicara tentang menyakiti perasaan orang lain, meskipun dia tidak pernah pelit. Dan dia selalu mengajar teman-temannya bahwa mereka bertanya kepadanya, karena ia wajar jika saya dan teman-teman dan guru dan murid guru favorit di sekolah. Contoh paragraf akibat sebab. Mereka ini mendekam di penjara. Pertama, mereka membuat di tempat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Itulah sebab akibat mereka di penjara seumur hidup. Pertanyaan nomor 8. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang membenarkannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pertanyaan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata. Premis mayor, si kacung adalah seorang makhluk. Premis minor, jadi si kacung mempunyai mata. Kesimpulan. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung untuk menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Kata konjungsi memiliki jenis yang bervariasi sesuai penggunaannya. Beberapa macam-macam konjungsi. Konjungsi ini antara lain seperti dan, atau, namun, tetapi, dan masih banyak lagi. Kemudian, macam-macam konjung diklarifikasikan sesuai fungsi penggunanya. Konjungsi penting untuk memperjelas sebuah kalimat. Macam-macam konjungsi dilihat dari fungsinya. 1. Kata konjungsi sederajat. Kata penghubung yang menunjukkan sederajat atau setara terdiri dari beberapa hal berikut. 1. Menggabungkan biasa dan dengan serta. 2. Menggabungkan pilihan atau. 3. Menggabungkan pertentangan tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Kata konjugasi bertengah. Kata penghubung yang menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat dibedakan sebagai berikut. 1. Menyatakan sebab dan karena. 2. Menyatakan syarat, yaitu kalau, jika, bila, apabila, dan asal.
Macam-macam konjugasi antar kalimat dan paragraf. 1. Konjugasi antar kalimat. Konjugasi antar kalimat merangkaikan dua kalimat tetapi masing-masing merupakan kalimat sendiri. Berikut pembagian konjugasi antara lain: makna konsekuensi atau akibat dengan demikian akibatnya. 2. Makna kebalikan sebaliknya berbeda dengan konjugasi antara paragraf. Dan macam-macam konjugasi antar klausa ada 2, konjugasi koordinatif dan konjugasi subordinatif. Dan konjugasi relatif. Pertanyaan nomor 10. Wacana terbagi menjadi 10, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan dan wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebebasan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasar pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana narasi. Wacana narasi ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan kejadiannya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serangkaian kejadian dan agar membaca dapat memetik hikmah dan ceritanya. Contoh narasi, aku menangis terseduh-seduh saat bahwa perempuan asal perjuangan rumah ini sejujurnya jauh. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahami itu sebagai dengan pikiran penulisannya. Contohnya, Taman Mini Indonesia Indah (TMI) merupakan objek wisata yang cocok untuk keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Ada banyak budaya menarik yang bisa kita temukan seperti Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sambil belajar tentang Indonesia. Wacana eksposisi. Istilah eksposisi yang artinya membuka atau memulai. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Contoh wacana eksposisi. Perkembangan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan ejaan yang menggunakan huruf Latin. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan masyarakat menggunakannya. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ejaan resmi bahasa Melayu juga menggunakan bahasa Latin. Lalu pada 1947, sesuai kemerdekaan berlaku ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Wacana itu termasuk wacana yang paling sulit bila dibandingkan dengan wacana-wacana lain yang telah diuraikan di buku. Contoh wacana argumentasi: rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya dan sebenarnya sangat mematikan. Pasti koradon, satu di antaranya yaitu ekseton dan bisa dipakai dalam pembersih kuku. Wacana persuasi. Dengan demikian, wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dihendaki penulis dalam wacana tersebut. Contohnya, penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan limbah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak yang negatif selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan berkombinasi dengan pupuk kimia sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralih ke pupuk kampus yang mudah terjangkau juga aman bagi petani. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.